Oke, berdasarkan Undang-Undang HAM, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dia berbunyi tentang hak asasi manusia adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Latar belakang sejarah hak asasi manusia atau HAM ini muncul karena keinsafan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Sebagai akibat tindakan kesewenang-wenang dari penguasa, penjajah, perbudakan ketidakadilan, serta kelaliman atau tirani yang melanda hampir seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Penegakan HAM ini juga bertujuan agar semua orang bersuara dan berhak mendapatkan martabat dari masyarakat, baik itu pemerintah maupun lingkungan sekitar. Ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka memiliki hak untuk melakukan suatu gugatan. Dan negara seharusnya menjamin mengenai perjuangan hak asasi manusia tersebut. Dan berikut ini adalah sedikit contoh di mana HAM itu sendiri merupakan sesuatu yang bisa jadi menjadikan suatu hubungan antara individu atau manusia itu menjadi sedikit unik. Nah, berikut videonya. Kita juga sebagai orang yang baik, kampus sudah wajib boleh lah kali ambil kampus juga itu. Kita juga punya berapa kampus yang tahan. Nah, kita juga benar nggak Bang Mano? Benar. Kita punya hak bertidur, beristirahat, ya kan? Bayar kalau istirahat tuh di kantin, jangan di kelas. Ya kalau tidur tuh jangan di kelas tapi di rumah. Kelas kan buat belajar, buat tidur. Kan nggak ada ini jam istirahat dulu loh. Pak. Jam istirahat itu buat istirahat, oke? Ya tapi kan bukan berarti kalian istirahat di kelas, tiduran di kelas kan kita juga berhak istirahat di kelas. Tidur tuh istirahat. Dapat lampu yang terang, bukan gelap-gelapan. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Dama Rahmadila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HAM. Hak asasi manusia atau yang biasa kita singkat dengan HAM. Apa itu? HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Hak-hak ini meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati serta dilindungi oleh negara. HAM adalah kebebasan dan perlindungan dasar yang dimiliki semua orang, sejak lahir apapun itu, mau itu kebangsaan, gender, orientasi seksual, bahasa, warna kulit, agama, dan kepercayaan. Nah, jika ada HAM, kita bisa dapat pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta dilindungi juga dari kekerasan dan mendorong kebebasan untuk berpendapat. Penerapan HAM ini dilakukan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa adanya diskriminasi.
Pemerintah dan lembaga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam segala kebijakan dan program yang mereka laksanakan. Selain itu, penerapan HAM ini juga dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penegakan hukum, serta penyediaan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Tindakan atau kebijakan yang melanggar HAM yaitu adanya diskriminasi, penyiksaan, pelanggaran kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak buruh. Pelanggaran HAM ini juga terjadi ketika adanya tindakan penghilangan paksa, penganiayaan, maupun pembatasan hak-hak dasar individu tanpa adanya alasan yang sah dan berdasarkan dengan hukum. Menindas hak-hak individu maupun kelompok juga merupakan pelanggaran HAM yang serius. Jadi, pada intinya HAM ini sangat penting untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Karena dengan adanya HAM, kita bisa saling menghargai antara manusia. Selain itu, HAM juga mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak bisa dilanggar. Sekian penjelasan saya mengenai HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naya Syafa Syabila dengan NIM 221010 202106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu HAM. Hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, hak ini tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau bahkan dirampas oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain yaitu haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan dari perbudakan, serta penyiksaan. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban asasi antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional maupun nasional. Terdapat dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama ialah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik, yaitu hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, yang artinya hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Pemahaman hak asasi manusia sangat penting karena mereka mendorong perlindungan martabat manusia dan mencegah penindasan dan pelanggaran hak. Pemahaman hak asasi manusia juga memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan ekonomi yang berkelanjutan. Hak asasi manusia memberi individu hak untuk hidup dalam martabat dan kebebasan, mempromosikan keadilan, dan menghindari diskriminasi. Selain itu, pemahaman hak asasi manusia juga menjadi dasar hukum internasional dan konvensi HAM yang diratifikasi oleh banyak negara. Mereka memberikan panduan tentang bagaimana negara-negara harus bertindak dan dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alizar Kori Saputra dengan NIM 221010201569. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia atau HAM.
Hak asasi manusia atau HAM merujuk pada hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu secara alamiah, tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, orientasi seksual, atau faktor identitas lainnya. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan dan hak-hak termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip HAM diakui secara universal dan diatur dalam dokumen-dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Hak asasi manusia memberikan dasar moral dan hukum untuk melindungi dan menghormati martabat serta kebebasan setiap individu. Pemahaman dan pengakuan HAM menjadi landasan dalam cara membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak dasar semua warga dunia. Contoh hak asasi manusia meliputi 1. Hak sipil dan politik, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak disiksa. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak, serta hak atas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Yang ketiga, hak kesehatan dan lingkungan, hak atas standar hidup yang memadai dan lingkungan yang sehat atas layanan kesehatan dan pengobatan. Yang keempat, hak anak-anak dan perempuan, yaitu hak perlindungan bagi anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak perempuan untuk tidak mengalami diskriminasi dan kekerasan gender. Yang kelima, hak migran dan pengungsi, hak untuk mencari suaka dan perlindungan bagi pengungsi, serta hak bagi pekerja migran untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan adil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kurang lebih presentasi dari member kelompok kami mengenai pemaparan tentang materi hak asasi manusia atau HAM yang selama ini bisa dibilang menjadi suatu fenomena di mana HAM itu sendiri terkadang bisa disalahgunakan, tapi di satu sisi juga HAM tersebut merupakan bentuk dari bagaimana kita sebagai manusia menghargai kemanusiaan kita. Dan satu poin yang sangat penting mengenai HAM ini, yakni kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, di mana kita merupakan anggota dari suatu organisasi masyarakat, kumpulan makhluk-makhluk sosial, kumpulan individu-individu dalam suatu kelompok sosial. Itu sudah jelas memiliki hak masing-masing. Tetapi untuk mewujudkan sinergi, kestabilan, keharmonisan antara setiap individu tersebut, kita harus bisa berkompromi, memahami, dan saling menghargai hak asasi manusia masing-masing dari anggota kelompok sosial tersebut. Kurang lebih kita harus paham bagaimana batasan-batasan mengenai HAM tersebut, bagaimana penggunaan HAM tersebut dalam kita berhubungan di masyarakat, dan bagaimana kita menanggapi suatu fenomena hanya satu HAM untuk seorang individu yang seolah-olah mengabaikan HAM dari individu lain. Dan semoga sedikit pemaparan dari kelompok kami ini bisa membuka wawasan kita mengenai HAM tersebut, dan mungkin bisa menjadi referensi bagaimana HAM tersebut berlaku di masyarakat, dan
dalam kelompok sosial tentunya. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf atas isi materi tersebut. Dan kepada Bapak pembimbing kami, Bapak Dadang Sumarna, kami ucapkan terima kasih telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami, sehingga bisa men-share, membagi sedikit pengetahuan kami mengenai hak asasi manusia ini kepada penonton di channel YouTube ini. Terima kasih, selamat malam.